Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku ini ya, di channel Dika Andin. Hari ini aku bikin konten tentang tips seputar membeli rumah untuk pasangan muda atau generasi milenial. Oke, kalian wajib banget tahu soal tips ini ya. Jadi yang harus kalian pahami apa aja, lalu apa yang dipersiapkan, nanti kalian bisa menyimak di video ini dan tonton sampai habis. Oke, tentang rumah yang kalian idamkan di masa muda atau untuk pasangan muda, pertama kalian harus menyiapkan budget atau penyesuaian finansial. Kalian sebisa mungkin harus survei kemana kalian akan tinggal nanti. Contoh, lokasi, perumahan, atau pemukiman, atau di desa, atau nanti kalian ke apartemen contohnya. Nah, ini kalian harus mempersiapkan budget atau perhitungan finansial kalian. Contoh, kalian akan mendapatkan informasi seputar DP atau uang muka, angsuran, nanti kalau KPR kayak biaya KPR, biaya proses, dan nanti apa aja yang perlu ditambahkan di rumah kalian itu harus kalian siapkan di awal, dan itu adalah sumber kunci bagi kalian untuk memulai mendapatkan rumah idaman kalian. Lalu tips yang kedua adalah bagaimana cara kalian mengenali riwayat developer dari perumahan yang kalian pilih. Contoh, kalian akan memilih developer yang kredibilitasnya bagus di kota kalian dengan cara beberapa proyek yang sudah jalan, itu mana saja, lalu bagaimana lingkungannya, serta kalian bisa menanyakan hal ini kepada orang bank yang terkait. Itu bisa kalian lakukan setelah kalian menerapkan di tips yang pertama, yaitu tentang menyesuaikan budget atau perhitungan finansial teman-teman. Untuk mengenal atau caranya untuk mengetahui developer yang terpercaya, kalian bisa membandingkan dengan developer lain nih, contohnya dengan dari segi harga, kualitas, atau fasad bangunan dan fasilitas umum yang mereka buat. Hal itu sangat menentukan nanti kalian akan tinggal di mana, lalu kenyamanannya seperti apa, lalu kemudahan teman-teman itu apa aja yang didapatin kalau kalian memilih rumah di developer tersebut. Lalu tips nomor 3 adalah pilih sistem pembayaran yang terbaik menurut teman-teman. Contoh, kalian mampu beli cash bisa. Nah, itu lebih baik. Dan kalau teman-teman bisa cash bertahap, misal separuh di depan, nanti sisanya selama pembangunan, teman-teman bisa nyicil jadi nggak kena bunga atau kena margin, itu ada juga. Lalu ada juga yang KPR pun ada beberapa. Contoh, ada KPR yang konvensional sama yang KPR syariah, dan ada juga KPR berjangka. Udah banyak banget model-modelnya. Kalau kalian mau konsultasi, bisa nanti hubungi saya di link di bawah ini. Dan kalian nanti kalau memperhitungkan pembayaran terbaik adalah menurut kemampuan teman-teman, jangka waktu, sama ini. Contoh, besarannya gaji teman-teman sama angsuran. Biasanya sih angsuran itu adalah 30-40% dari gaji atau pendapatan teman-teman. Nah, itu yang sangat harus kalian terapkan. Untuk teman-teman yang masih gajinya di bawah 3 atau masih UMR, itu teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yaitu kredit rumah subsidi. Nah, di sini teman-teman juga mempunyai keistimewaan, yaitu apa? Angsurannya bisa flat atau fix sampai lunas. Nah, itu kan sangat membantu teman-teman dalam memiliki rumah, dan rumahnya biasanya tipenya tuh tipe 36 luas tanah 60 atau 66, atau tipe 32 luas tanah 60. Nah, di sini banyak banget developer yang sedang melakukan pembangunan untuk rumah subsidi di tahun 2023 ini. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas itu. Oke, next ya. Ini memastikan lokasi strategis dan aman. Oke. Kalian harus pastikan lokasi yang kalian pilih adalah strategis. Strategis itu relatif juga sih, teman-teman. Kalian strategisnya tuh sering mobilitas itu daerah mana?
Kayak saya contoh nih di Purwokerto area selatan. Jadi saya strategisnya adalah rumah yang saya pilih adalah Purwokerto bagian selatan, yang dimana saya tidak mengeluarkan yang effort terlalu banyak ketika dalam melakukan kegiatan harian. Begitu juga pasangan kita atau istri saya. Nah, itu harus kalian pilih selain strategis juga aman. Aman dalam artian kawasan perumahan itu seperti apa? Contoh tembok keliling kawasan, apakah ada security-nya atau tidak nantinya, atau nanti contoh ada portal atau electric gate pass kalau yang perumahan mewah ya, yang pakai kartu itu. Nah, itu harus kalian pikirkan dari awal. Kalau kalian memilih lingkungan yang aman, otomatis kalian akan tinggal di lingkungan itu dengan nyaman. Lalu kalian juga harus mengetahui tentang fasilitas di perumahan kalian. Kalau kalian milih perumahan ya, kita bahasnya condong ke perumahan nih. Fasilitasnya apa aja di lingkungan sekitar atau fasilitas di lingkungan. Nah, itu kalian harus sangat-sangat perhatikan. Contoh, saluran air. Nah, lalu akses internet itu udah vital banget, udah kayak air zaman sekarang. Lalu dekat mana nih pom bensin, ATM, minimarket dan sebagainya yang memudahkan kalian hidup di kegiatan sehari-hari kalian tuh. Kalian harus pertimbangkan juga. Dan yang nggak kalah penting adalah kalian harus mempertimbangkan kekuatan material rumah. Ya, karena apa? Di setiap harinya kita kan menghadapi atau tinggal di rumah itu, dan kita harus tahu banget tentang spek rumah yang akan kita tinggali. Contoh di brosur itu biasanya developer mencantumkan mulai dari genteng sampai pondasi. Contoh nih, genteng beton, atau genteng keramik, rangka atap baja ringan, lalu temboknya pakai batu bata merah atau hebel, acian semen atau nanti rangka besi bertulangnya berapa inch, lalu kedalaman pondasi berapa, lantai pakai apa, kusen pintu, kusen jendela juga pakai apa, nanti keran-keran air sama keramik kamar mandi atau dapur itu harus kalian tanyakan juga biar lengkap. Agar apa? Kalian ketika meninggali rumah itu atau tinggal di dalam itu, kalian tidak ada PR lagi. Kalau kalian ingin membuat rumah itu menjadi lebih nyaman. Harga properti cenderung naik. Jadi teman-teman itu harus bisa menghitung investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu apakah worth it yang teman-teman belanjakan dengan apa yang akan terjadi sekitar 5, 10 atau 15 tahun lagi atau bahkan 20 tahun lagi di masa mendatang. Terutama soal harga rumah. Investasi itu bisa dihitung, ada rumusnya. Nanti saya akan bikin videonya di next video tentang menghitung investasi rumah, dan itu beberapa case-nya itu kalau kafling juga menentukan. Contoh rumah hub itu akan lebih mahal di kemudian hari. Itu biasanya sih fix seperti itu. Atau dengan akses yang sangat mudah atau dekat pinggir jalan raya, itu akan membuat nilai investasi properti itu akan sangat meningkat tajam dari tahun per tahunnya. Nah, ini adalah sebuah tips yang harus dilakukan oleh siapapun. Dan ini seharusnya kalian lakukan di tips di awal ya. Pastikan legalitas rumah Anda itu lengkap. Contoh, mulai dari sertifikat, SHM, IMB, sama kartu pelanggan PDAM atau listrik, itu sebisa mungkin harus ada, sama SPPT rumah ya, atau pajak PBB-nya. Itu pastikan atas nama teman-teman semua jika membeli di perumahan itu atau di rumah itu sesuai dari akad AJB di notaris yang ditunjuk. Oke, setelah itu semua itu semua akan Anda lakukan dan harus Anda recheck kembali. Dan ini dia untuk yang paling menyenangkan, itu perhitungan dana untuk beli perabotan rumah. Biasanya ini terjadi cekcok sama pasangan tentang selera, warna, model perabotan rumah. Tapi ini kalian tetap harus memperhitungkan berapa range dari sebuah perabotan rumah yang akan Anda pilih. Contoh, untuk rumah tipe subsidi mulai dari range 10 juta sampai 15 juta. Dapat apa aja? Contoh TV, tempat tidur, kompor dan lain-lain gitu ya, kulkas. Nah, untuk rumah komersil yang harga 300-an berapa juta nih? Sekitar 25 sampai 30.
kalian juga harus memperhitungkan kayak AC, contoh kulkas, sofa, lalu yang lain nih untuk carport dikasih kanopi atau enggak. Nah, yang kayak gitu tuh guys, yang harus kalian perhitungkan juga. Nah, itu guys kesimpulannya, kalian harus di awal siapkan tabungan untuk membeli rumah. Contoh, kalian sudah memperhitungkan DP-nya angsuran berapa. Nah, itu disiapkan sedini mungkin, dan sebisa mungkin kalian kalau ada pendapatan nih transaksi, mau jadi freelancer atau punya fixed income di luar gaji contoh, atau punya usaha, itu sebisa mungkin lakukan secara digital ya. Itu akan sangat bagus terikat oleh bank untuk pengajuan KPR, contohnya untuk KPR nih. Nah, kalian juga harus mempersiapkan yang namanya dokumen yang seperti itu ya, kayak KTP, KK, NPWP, slip gaji. Lalu kalau yang udah nikah harus ada buku nikah, lalu ada surat keterangan bekerja, dan yang lainnya itu nanti bisa menyusul ya. Dan jangan khawatir, kalian pasti bisa beli rumah sesuai impian teman-teman. Tapi ingat, harus realistis sesuai budget dan kemampuan. Dan jangan khawatir, kalau kalian mau konsultasi seputar rumah atau beli rumah, bisa sama saya. Nanti bisa klik link di bawah ya, ada webnya. Nanti kalian bisa hubungi saya di nomor yang ada di website kami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.